Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Sayuti dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan memaparkan apa itu proposal. Proposal. Yang dimaksud dengan proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Jadi dengan proposal maka diharapkan dapat memberi informasi yang jelas kepada para pembaca sehingga mereka mengerti maksud dan tujuan proposal tersebut. Pada umumnya proposal merupakan sebuah program atau rencana suatu kegiatan yang sifatnya hanya sebagai usaha atau sebagai usulan saja. Dapat dikatakan juga proposal merupakan usulan yang tertulis untuk melakukan suatu kegiatan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan kegiatan tersebut. Pengertian proposal menurut para ahli. Kata proposal sendiri berasal dari bahasa Inggris to propose yang artinya mengajukan. Berikut pengertian proposal menurut pendapat para ahli sebagai berikut. 1. Menurut KBBI, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. 2. Menurut RFQ, proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. 3. Menurut Asnun Anwar, proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. 4. Menurut J, proposal adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. 5. Menurut Hadi, proposal adalah suatu usulan terstruktur untuk agenda kerjasama bisnis antar lembaga, perusahaan, usulan kegiatan sampai pada pemecahan masalah. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan proposal adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang maupun sekelompok peneliti untuk diajukan kepada pihak yang dikehendaki dalam mendapatkan persetujuan maupun bantuan dan penelitiannya. Syarat-syarat menyusun proposal. Adapun jika susunan suatu proposal maka haruslah memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dimengerti. 2. Hasil dari kegiatan tersebut harus terstruktur. 3. Rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara detail, harus benar-benar dapat dikerjakan. 4. Jika ada anggaran dana yang diperlukan, maka anggaran dana yang diperlukan harus realistis dengan kegiatan tersebut. Tujuan proposal. Tujuan pembuatan atau penulisan proposal yaitu 1. Untuk mendapatkan bantuan dana. 2. Untuk mendapatkan dukungan. 3. Untuk mendapatkan perizinan. Fungsi proposal. Adapun fungsi-fungsi suatu proposal yang disusun diantara lainnya sebagian berikut. 1. Untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. 2. Dapat digunakan untuk mengajukan atau mendirikan suatu usaha. 3. Dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. 4. Dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan misalnya seperti acara perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lain. Manfaat proposal. 1. Menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. 2. Menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. 3. Untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Jenis-jenis proposal. Adapun untuk jenis-jenis proposal pada umumnya proposal dibagi
ke dalam 4 jenis di antara lainnya sebagai berikut. 1. Proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan proposal yang ada kaitan dengan dunia bisnis atau usaha, bisa yang berhubungan dengan bisnis kelompok maupun perseorangan. Contohnya seperti proposal pendirian badan usaha, tempat usaha, dan lain-lain. 2. Proposal proyek. Proposal proyek merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan, umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersil. Contohnya seperti proposal proyek pembangunan suatu kantor. 3. Proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan proposal yang sering digunakan pada bidang akademis seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Biasanya proposal jenis ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan. 4. Proposal kegiatan. Proposal kegiatan. Proposal jenis ini sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rancangan kegiatan, baik itu kegiatan individu maupun perorangan. Misalnya seperti proposal mengadakan perayaan, perlombaan, dan lain-lain. Unsur-unsur proposal. Berikut ini unsur-unsur dari proposal secara umum dan dilengkapi dengan penjelasan secara singkat. 1. Latar belakang. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Asumsi penelitian. 5. Manfaat penelitian. Struktur proposal. Berikut ini merupakan struktur proposal. 1. Sampul. Proposal kegiatan mesti punya sampul memakai logo kegiatan atau sanggup memakai logo organisasi. Di sampul termasuk ditulis nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Dibagi bawah ditulis instansi pelaksanaan kegiatan. 2. Latar belakang. Dalam menulis latar belakang mesti diketahui tidak semerta-merta latar belakang ditulis, tetapi latar belakang diawali ke perihal yang berupa umum dan perihal yang berupa khusus. 3. Nama kegiatan. Nama kegiatan adalah nama yang akan ditunaikan terhadap kegiatan tersebut. 4. Tema. Tema kegiatan yang ditulis sesuai dengan tema yang disepakati secara bersama dengan terhadap forum atau tema yang sudah tersedia sebelumnya. Tujuan. Tujuan kegiatan adalah target dilaksanakan kegiatan tersebut dan mencakup alasan kegiatan ini. 6. Jenis kegiatan atau acara. Jenis kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan. Seluruh model kegiatan mesti ditulis gara-gara instansi akan memandang banyak kegiatan yang direncanakan. Seperti kegiatan mesti dijelaskan maksud dan tujuannya. Sarana promosi. Sarana promosi adalah keuntungan untuk sponsor. Sarana promosi memiliki umbul-umbul, pakaian, template, brosur, spanduk, audio, dan hitungan. Bagi persen sponsor, besar persen yang disumbangkan oleh sponsor menentukan besar atau kecilnya logo sponsor. Estimasi anggaran. Estimasi anggaran adalah kualitas alokasi keseluruhan dana yang akan dilakukan secara detail dengan harganya, mulai dari perlengkapan, administrasi, konsumsi, piala, plakat, panggung, sound, dan lain-lain. Estimasi anggaran adalah perihal penting gara-gara yang utama diperiksa oleh instansi dan anggaran. Penutup adalah permohonan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada instansi. Tanda tangan dan stempel mesti tersedia gara-gara sah tidaknya proposal tersedia terhadap tanda tangan dan stempel. Susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan mesti tersedia gara-gara sanggup saja sponsor
memakai fasilitas baju jadi memakai hitungan struktur kepanitiaan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.